Oke, halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Trista Widodo. Saya salah satu student di Job Connector Digital Marketing di Purwadika dengan lecture Kak Zarisha atau Kak Cipun. Eh, saya sekarang lagi melaksanakan TC, kemarin sudah melaksanakan BC, dan saat ini saya akan menunggu email untuk mengerjakan soal TC. Saya izin share screen ya. Oke, kita cek email terlebih dahulu. Oke, masih menunggu email. Oke, ini udah jam 9.30 dan saya akan membuka email dari lecture saya, Kak Zarisa. Oke, saya akan membaca terlebih dahulu.
Hmm. Oke, soal yang pertama adalah tunjukkan cara melakukan SEO audit dan bandingkan analisis aspek on-page SEO. Yang pertama adalah kita buka website untuk kita analisis. Nah, sebagai contoh, kita buka website 1% dengan melihat beberapa artikelnya. Nah, di sini sudah ada website 1%. Kita buka untuk artikel. Oke. Nah, sekarang sudah di bagian menu artikel atau blog. Kemudian kita bisa pilih beberapa artikel yang ingin kita audit. Let's say kita pilih yang Let's say kita pilih yang ini, pelatihan positif mindset sebagai strategi membangun optimisme realistis untuk produktivitas karyawan di Semarang. Di sini udah terdisplay ya, bentuk artikelnya gimana, isi artikelnya gimana. Tapi kita nggak tahu apakah ini sudah SEO friendly atau belum, atau sudah dioptimalkan juga atau belum. Jadi kita cek terlebih dahulu. Untuk ceknya, kita mempunyai dua cara. Kita bisa melakukan dua cara, yaitu pertama bisa pakai PHP Ranks, yang kedua kalian bisa pakai extension di Google Chrome, yaitu namanya SEO Ahref SEO Toolbar. Kita bisa bandingkan dengan kedua eh, tools itu ya. Kita buka PHP Ranks dulu. Kita udah masuk ke dashboard PHP Ranks. Kita langsung buka ke akun demo aja ya. Nah, ini langsung klik di Get Restarted. Kalian nggak perlu buat register dulu. Kita bisa langsung, mana ini? Demo. Sorry, kita klik di akun demo saja. Nah, kita login ke akun demo. Kemudian ini untuk dashboard di PHP Ranks-nya. Kalian bisa copy paste artikel tadi. Kemudian kalian copy, kalian langsung paste di new report dan klik analyze. Nah, langsung klik view untuk detailnya. Di sini udah terdisplay nih. Di sini udah terdisplay bahwa skor dari artikel tersebut 61 per 100. Which is lumayan ya. Nggak yang baik banget, nggak yang buruk banget, tapi kayak lumayan aja di sini. Di sini banyak banget missing, terutama untuk title, meta description, dan lain-lain. Kemudian kita juga bandingkan di Ahrefs ya. Bandingkan ke Ahrefs. Nah, kok beda di Ahrefs sama PHP Ranks, kok beda? Gak apa-apa, santai aja. Karena kita bisa memakai beberapa tools untuk analisis SEO audit ya. Untuk case ini kita pakai yang
datanya terdisplay dengan jelas aja. Kita pakai Ahref. Nah, di sini untuk title sendiri, pelatihan positif mindset sebagai strategi membangun optimisme realistis untuk produktivitas karyawan di Semarang, dia mempunyai 114 karakter, which is itu lebih dari 60 karakter. Sebaiknya ini dihindari, jangan bikin judul artikel melebihi dari 60 artikel. Kenapa? Karena terlalu waste dan terlalu lack of word, jadi tidak maksimal untuk optimasi SEO-nya. Dan eh, usahakan membuat title itu eh, bisa padat, jelas, ringkas, dan bisa menggambarkan dari isi dari artikel itu. Tapi ingat, nggak boleh lebih dari 60 karakter. Kemudian di sini untuk meta description-nya ini udah oke, karena dia nggak lebih dari 160 karakter. Jadi di sini tertulis solusi atasi kecemasan, overthinking, insecure, dan masalah kesehatan mental lainnya. Gabung bersama 20.000 lainnya, bantu dirimu lebih baik setiap harinya. Nah, menurut meta description di sini sudah menjelaskan isi dari keseluruhan artikel dan masih terbilang cukup baik karena masih di angka 156, which is itu nggak lebih dari 160 karakter. Sedangkan kalau kita lihat di 1%, sorry, kalau kita lihat di PHP Ranks, nah di sini tidak terdisplay nih datanya. Title-nya missing atau error nih. The title tag must between 1 and 60 karakter, si karakter. Nah, tapi benar kan eh, tadi di Ahref untuk analisisnya title-nya di 114 karakter, tapi tidak terbaca dengan baik di tools PHP Ranks. Nah, untuk meta description-nya juga missing untuk di PHP Ranks. Lanjut kita ke heading. Nah, heading di sini ada missing di heading 4. Kemudian kalau kita cek di PH di Ahref, kita cek di Ahref ini lebih lengkap. Ada headingnya, heading 1, 2, 3, langsung 5. Tapi sebaiknya untuk heading menggunakan heading yang sesuai struktur SEO friendly. Nah, gimana tuh heading yang sesuai struktur SEO friendly, yaitu heading yang digunakan secara runtut. Misalnya heading 1, heading 2, heading 3, 4, 5. Nah, untuk heading 5 ini penulis mungkin sengaja menuliskan heading 5-nya atau penulisnya di atas sehingga eh, ingin terlihat siapa yang publish dan siapa yang menulis. Sehingga penulis memberikan heading 5-nya di atas. Suggestion-nya untuk heading sebaiknya dilakukan sesuai runtut dan urut, karena heading mempengaruhi dari optimasi SEO itu sendiri dalam suatu artikel. Untuk di PHP Ranks terdisplay seperti ini ya, heading 1, 2, 3, tapi heading 4-nya nggak ada, lanjut ke heading 5. Nah, di sini ada isinya juga terkait artikel itu. Oke, kita lanjut ke konten keyword. Nah, sesuai judul tadi, konten keywordnya apa sih? Atau konten keywordnya apa aja? Nah, di sini terdisplay bahwa konten keywordnya ini ada pelatihan positif mindset sebagai strategi membangun optimisme realistis untuk produktivitas karyawan di Semarang. Nah, keyword-keyword ini harus ada di semua artikel. Dalam artian di subheading ada, di isi subheading juga harus ada. Karena kenapa? Karena keyword ini penting buat uh, reader atau audience tahu kalau artikel itu bagus atau teroptimasi dengan baik. Kalau kita cek di PHP Ranks, nah kalau kita cek di Ahref,
SEO di sini untuk keywordnya tidak termention ya. Eh, untuk keywordnya tidak termention, jadi kita bisa consideration buat pakai PHP Ranks untuk keyword tadi. Oke, kita lanjut ke image keyword. Nah, kita ceknya bisa pakai Ahref dulu. Nah, untuk Ahref SEO toolbar dia mengindikasikan bahwa ada beberapa gambar yang tidak mempunyai alt text. Tapi tersedia juga gambar yang sudah mempunyai alt text. Nah, fungsinya alt text ini buat apa sih? Fungsinya alt text ini biar gambar yang kita pakai di artikel ini bisa muncul ketika audiens audiens mencari source gambar di Google di SERP terkait keyword yang sudah kita pakai. Kalau tidak pakai alt text ini, itu bakal mengurangi poin untuk optimasi SEO-nya dan disarankan menggunakan alternatif text. Seperti ini, rekomendasinya sih bisa diusahain buat memperbaiki dan menambahkan alternatif teks sesuai keyword dari artikel ini. Oke, kita lanjut ke SEO friendly URL. Nah, di salah satu artikel di 1% ini sudah SEO friendly ya karena dia juga em, udah URL SEO friendly karena dia sudah pakai HTTPS juga. Jadi udah secure ya. Jadi bisa dipercaya atau sudah kredibel. Terus kita cek di Ahrefs. Oke, di sini tidak termention. Oke, kita lanjut ke PHP Ranks untuk no index. Nah, sebenarnya untuk artikel yang ada di 1% ini untuk robot TXT-nya the web page can be accessed by search engine, which is ini sebenarnya sudah terindeks dan sudah ada di SERP, tapi kita bisa cek melalui manual terlebih dahulu ya. Kita cek melalui kita cek manual terlebih dahulu. Kita klik inspect, kemudian uh, Command F, kita cari indeks. Oke, udah cari indeks. Nah, kalau misalnya indeks nggak ada, kita cek juga canonical-nya. Canonical. Nah, indeks dan canonical nggak ada, tapi si website ini udah terindeks. Gimana cara taunya? Kita masih ada beberapa cara buat ngecek si artikel ini sudah terindeks di SERP atau belum. Kita buka tab baru, kita klik site titik dua, kemudian kita copy artikel tersebut di sini. Copy, nah, cek di SERP. Ternyata ada di sini ternyata terdisplay ada nih. Jadi artikel ini sudah terindeks nih di SERP di Google sehingga uh, kita bisa mengakses dan artikel ini punya kredibel. Oke, kita make sure kalau misalnya artikel ini sudah terindeks ya melalui uh, cara manual yaitu site titik dua. Kenapa sih kok si artikel ini
nggak ada indeks nggak ada indeks dan canonicalnya pas lagi diinspek secara manual. Kemungkinannya adalah sistem dari website yang 1% ini tidak menggunakan WordPress sehingga tidak bisa terindeks atau tercrawling dengan baik. Jadi kita bisa cek melalui site titik dua, melalui site ini. Oke, selanjutnya ada di internal dan eksternal. Nah, untuk internal linknya sendiri 1% sudah menggunakan sebanyak 55 internal links. Kemudian untuk eksternal linknya sudah menggunakan 20 external link. Nah, di sini untuk kita cek di Ahref, kita bisa ngeceknya langsung di beberapa tipe. Misalnya untuk internal di sini ada perbedaan, di sini ada 48 internal link. Kemudian untuk eksternal tetap sama di 20. Oh ya, saya sedikit lupa untuk inspect tadi. Kita bisa cek juga apakah dia sudah desktop atau mobile friendly. Kita cek juga di inspect. Kita cek di inspect, kemudian klik tanda yang ini. Tanda desktop, laptop ini atau handphone. Nah, di sini sudah terdisplay nih kayak bentuk ukuran untuk di platform atau gadget bisa terdisplay di sini. Misalnya kayak kita bisa pilih di iPhone 12 Pro bakal seperti ini. Kemudian di Samsung Galaxy Fold bakal seperti ini. Nah, atau di iPad Pro bakal seperti ini. Menurut menurut SEO audit sendiri sih ini udah oke karena untuk tipe tipe beberapa platform sudah sorry, sudah desktop dan mobile friendly. Oke, next. Untuk sitemap, untuk artikel sudah mempunyai sitemap ya. Untuk artikel sudah mempunyai sitemap. Kemudian kalau kita cek lagi di Ahref, untuk image sudah tadi, sudah. Kemudian untuk word count-nya. Nah, word count-nya itu kan minimal 500 word count. Sedangkan untuk artikel yang ada di 1% ini ada di 1915, which is itu sudah baik dan sudah cukup bagus sehingga tidak perlu lagi ditingkatkan karena sudah cukup bagus, sudah melebihi dari standar yaitu 500 words. Untuk publish-nya, dia ada di publish-nya di bulan 11 November tanggal 26 di 2025 kemarin. Tapi kita cek dulu apakah dia punya backlink sehingga dia dapat rekomendasi uh, untuk backlink artikel luar negeri atau dalam negeri. Oke, cek dulu. Sepertinya dia tidak mencantumkan reference ya, sehingga dia tidak akan mendapatkan backlink dari luar negeri, tapi masih mempunyai potensi untuk mendapatkan backlink uh, dari website Indonesia. Oke, kita cek lagi.
Kemudian kita coba bandingkan untuk artikel yang diproduce dari 1% dengan artikel dari, coba kita lihat kalau di Purwadika. Kita coba audit artikel di Purwadika. Kita coba audit salah satu artikel yang ada di Purwadika ya. Kita copy paste dulu ke PHP Range. Nah, untuk artikel di Purwadika sendiri sudah terlihat ya angkanya 83/100, sedangkan untuk yang artikel yang di 1% tadi 61/100. Nah, di sini sudah terlihat jelas untuk di PHP Ranks, title-nya sudah perfect. Terus kita cek lagi, kok bisa perfect? Emang berapa? Apakah kurang dari 60? Kita bisa cek. Nah, ternyata pas 60/60. Kemudian untuk description-nya ini 47/160. Sebaiknya usahakan biar nggak terlalu dikit ya untuk description-nya. Kemudian kita cek lagi konten keywords-nya, ada Prodika Cara Sweet Karir, ini harus ada di semua konten, sudah SEO friendly, kemudian sudah terindeks. Kita coba cek lagi apakah ini sudah terindeks. Spek dulu. Oh ya, untuk mobile friendly dan desktop friendly-nya sudah friendly ya, sudah sesuai dan ada beberapa pilihannya. Menurut ini sudah sesuai. Kemudian kita coba cek di apakah sudah terindeks. Ini sudah terindeks ya. Ini ada indeks. Nah, kita coba cari lagi. Sebaiknya di sini ada konten indeks, tapi kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa. Kita bisa cek langsung ke site apa pas. Ternyata udah ada ya di sini. Jadi untuk artikel dari Perwadika ini sudah terindeks juga di SERP Google. Oke, jadi secara keseluruhan untuk SEO audit Perwadika ini lebih unggul dibandingkan 1%. Kenapa? Karena untuk Purwadika sendiri eh, beberapa elemen sudah teroptimasi dengan baik, bahkan cukup baik sehingga eh, bisa bisa mempunyai potensi untuk mendapatkan backlink dari website dalam negeri atau luar negeri.
Eh, Overall untuk on-page SEO, dengan dibandingkan salah satu website dari 1% dan salah satu artikel di Purwadika, artikel di Purwadika lebih mempunyai credibility yang lebih tinggi secara SEO audit, secara on-page SEO audit. Sehingga kita untuk case kali ini bisa menggunakan keyword yang digunakan oleh artikel di Purwadika. Tadi sudah terdisplay bahwa untuk keywordnya ada di Purwadika cara Suite Career Digital Marketing. Jadi kita pilih saja Digital Marketing sama Suite Career. Nah, pilihnya di mana? Pilihnya kita bisa pakai Google Planner. Kita bisa buka Google Ads terlebih dahulu. Nah, kita bisa klik kampanye, kemudian kita klik campaign, kita ke tools, kita ke keyword planner. Jadi jadi stepnya kalian buka Google Ads, kemudian kalian masuk login. Kalau habis itu kalian klik tools, kemudian klik keyword planner. Nah, sesuai rekomendasi tadi, kita cek keywordnya untuk iklan digital marketing. Kita klik dulu Purwadika. Uh, Jangan lupa kalian juga bisa masukin website resmi dari Purwadika ini. Kita masukkan di website, di artikel atau website ini ya. Kita klik, terus kita dapatkan hasil. Nah, di sini sudah terdisplay bahwa eh, untuk keyword Purwadika dan digital marketing ini tinggi banget. Jadi untuk Purwadika ini dari 1.000 sampai 10.000, dan untuk digital marketing ini 10.000 sampai 100.000, which is udah di angka di atas 1.000. Kita cek terlebih dahulu. Nah, untuk persaingannya bisa dibilang rendah. Nah, untuk keyword ini bisa kalian gunakan untuk potensial iklan ads. Karena di sini untuk persaingannya juga bisa terbilang rendah. Jadi untuk dua keyword ini berpotensi banget untuk digunakan di iklan ads. Sedangkan kalian jangan pilih untuk keyword yang eh, mempunyai nilai atau skor penulisan bulanannya di bawah 1.000. Karena itu mempunyai persaingan yang sedang. Kenapa? Karena orang nggak akan tiba-tiba mencari di SERP eh, kata-kata atau keyword itu. Jadi usahain gunakan keyword yang masih mempunyai persaingan rendah dan mempunyai skor di atas 1.000. Oke, jadi di sini keyword yang kita pakai Purwadika dan digital marketing ya, sesuai dengan hasil SEO audit kita tadi. Oke, cek lagi.
Oke, kita lanjut ke Meta Ads Library. Nah, ketika kalian sebagai advertiser dan pengen punya kreatif iklan yang bagus atau pengen cari referensi konten iklan yang bagus, caranya gimana? Caranya bisa kalian ketik di Facebook Ads Library. Sorry, Meta Ads Library. Nah, di sini kalian sudah ketik Meta Ads Library di SERP, which is akan muncul ini Meta Ads Library-nya. Kita coba buka. Nah, di sini sudah ada tampilan dashboard dari Meta Ads Library ya. Jadi di sini kalian bisa pilih nih. Eh, untuk search ads-nya di sini ada lokasi untuk ads-nya sendiri nih. Kalian bisa pilih dari mana. Misalkan kita pilih dari Indonesia dan untuk add kategorinya bisa kalian add sendiri. Namun saat ini saya memakai all ads. Nah, kita coba salah satu case-nya kita coba pakai Gojek. Coba pakai Gojek. Nah, setelah kalian udah eh, analisis dan cari untuk study case brandnya, kita di sini memakai Gojek Indonesia. Nah, di sini ada banyak iklan Gojek yang terdisplay. Kalian bisa cek. Nah, di sini ada banyak banget iklan Gojek yang terdisplay di semua platform. Kalian bisa cek nih tanggal dia kapan untuk mulai running ads-nya. Di sini ada terdisplay 17 Desember 2025. Berarti baru kemarin banget ya. Tapi cara buat ngelihat gimana kreatif ads yang bagus adalah dari kapan iklan itu di running. Semakin lama iklan itu di running, maka iklan tersebut eh, berarti mempunyai kinerja yang cukup bagus. Kita bisa cek terus ke bawah. Nah, oh ya, jangan lupa di sini ada active ads. Nah, active ads ini berarti iklan dari Gojek yang aktif sampai sekarang dan kita lihat ya dari uh, yang paling lama. Nah, uh, kita ambil contoh yang ini aja. Nah, ini kan untuk salah satu iklan yang di sini, ini kan aktifnya sudah dari 31 Juli 2025. Nah, kita lihat isinya apa sih? Kelola pengeluaranmu operasional secara optimal. Nah, secara funnel marketing, apakah ini di tahap awareness, consideration, atau conversion? Nah, kita lihat lagi. Kita bisa lihat dari copy on visual dari kreatif ataupun dari caption. Nah, untuk iklan ini, kelola pengeluaran operasionalmu secara optimal, langkah yang tepat. Nah, ini Gojek menggunakan funnel awareness. Karena kenapa? Karena Gojek pengen memperkenalkan untuk GoPay. Jadi orang pengen tahu nih uh, uh, pengeluaran operasional secara rutin tuh langkah yang tepat gimana. Jadi di sini case-nya Gojek menggunakan funnel awareness.
Dan iklan ini masih aktif sampai sekarang, which is iklan ini eh, masih dipakai sama Gojek dan terbilang masih aktif. Kemudian kita ambil contoh lain. Kita ambil contoh lain ya. Kita ambil contoh lain untuk funnel marketing Gojek selain awareness. Nah, di sini ada Nah, di sini juga ada iklan yang di running dari awal 1 Desember. Dia masih mempunyai funnel marketing, funnel awareness ya, karena karena ini di kontennya adalah nyaman kebenaran Let's Gokar. Nah, ini dia pengen menampilkan bahwa Gokar prioritas nih nyaman loh, jadi dia masih di funnel awareness. Kemudian di sini ada eh, iklan yang ajakan untuk balik kampung ke Samarinda, Bukar aja. Nah, di sini sudah terdisplay ada diskon 30.000, kemudian ada Gokar aja. Di sini bisa masuk ke consideration karena dia sudah mengajak untuk orang-orang ikut dan tersedia eh, kode promo juga, which is itu bisa mengajak orang untuk consideration. Oke, Oke, jadi overall untuk iklan Gojek yang masih aktif dari yang paling lama yaitu dari 31 Juli itu, which is masih aktif dan masih lama banget, bisa dijalankan sama iklan Gojek. Kemudian untuk yang baru-baru ini di tanggal 17 Desember yaitu eh, yang which is itu iklan yang baru. eh, Kemudian Thank you, animals. Bali safari, let's go for capybara. And what he makes super cute. Ya, it's a mouse kan? Nah, Kita lanjut jalan-jalan lagi pakai gokar. After that, you ready guys? Oke, di sini juga Gokar, Gojek masih menggunakan funnel di awareness. eh oke, oke, kita coba cek dari kompetitor lain, misalnya kita cek Starbucks atau Humans. Tadi kan Gojek ya, untuk iklan yang paling lama aktif dari 31 Juli. Sedangkan untuk Humans kita cek ya, kita bandingkan. Oh, Humans justru lebih lama.
Humans di awal tahun di Februari, Januari juga ada. Di sini Humans memakai funnel marketing awareness karena dia pengen memberi edukasi eh, setiap varian parfumnya. Di sini Humans masih memakai funnel awareness. Dan untuk iklan yang baru aktif kemarin untuk varian barunya sore dan Velia itu di 7 Desember 2025. Nah, kurang lebih seperti itu untuk cek bagaimana kreatif di Meta Ads Library. Oke, sekian untuk presentasi dan TC saya hari ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaklumi dan uh, saya minta maaf sebelumnya. Uh, Terima kasih juga untuk lecture saya, Kak Zarisa, yang sudah memberikan kesempatan saya untuk mengikuti ujian TC ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.